Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita ngaji. Kita lanjutkan ngaji kita Kitab Lubabul Hadis Fi Fadilati Dzikril Mauti, yang menerangkan keutamaan mengingat mati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang selanjutnya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misdawuh, inna awliya Allahi la yamutuna wa innama yantaqiluna ila darin ila ukhra wa innama yantaqiluna min darin ila ukhra. Inna awliya Allahi sak temene para waline Allah, para wali-waline Allah iku la yamutuna ora padha seda, ora padha meninggal. Innama yantaqiluna angin pestine padha pindah sapa awliya Allahi min darin sangka omah ila ukhra maring liyane. Jadi kalau dia itu orang kekasih Allah atau walinya Allah, waliullah, kalau dia itu meninggal, mereka bukanlah meninggal, tetapi dia itu berpindah tempat dari alam fana ke alam baqo, atau dari dunia yang fana ini ke alam yang lainnya. Jadi mereka itu tidak mati, hanya berpindah tempat. Mereka masih bisa menemui orang-orang seperti kita, menolong, mendoakan, memberi kabar, memperingatkan, dan seterusnya. Banyak para wali yang karomahnya itu banyak sekali. Ada yang setelah meninggal bertemu di sana, dan dia menolong masyarakat itu, seperti guru sekumpul, seperti Gus Dur, seperti Mbah Hasyim Asy'ari, seperti Sunan Ampel, atau seperti Mbah Syekhuna Khalil Bangkalan. Itu beliau masih bisa menemui orang-orang yang hidup ini, meskipun secara zahir beliau itu sudah meninggal. Seperti halnya itu contohnya itu guru sekumpul itu bisa menolong orang-orang Papua, padahal beliau sudah meninggal. Secara zahir sudah meninggal, tapi beliau itu masih mengajar agama di Pulau Papua. Itu adalah contoh dari aulia. Atau aulia di sini seperti Mbah Sayyid Jamaluddin Jumadil Kubro, atau Mbah Sayyid Sulaiman di Mojo Agung itu, yang di Troloyo Mbah Sayyid Yusuf Jumadil Kubro itu mereka beliau masih bisa menemui orang-orang yang hidup, masih bisa memberi peringatan atau menunjukkan ini dan itu. Dan sampai sekarang orang-orang di sekitarnya bisa, karena beliau, mereka orang-orang di sekitar bisa mencari rezeki. Dengan banyaknya orang berziarah, akhirnya orang-orang di sekitar ini bisa berjualan, dan akhirnya dia mendapatkan rezeki dari berjualan tersebut. Ini wasilah semuanya itu atas izin Allah, bukan karena beliau, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberi izin, Allah memberi ridho gitu. Jadi mereka para aulia Allah ta'ala tidak meninggal dunia, tetapi hanya berpindah dari rumah yang satu ke rumah yang lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, anu dawuh sallallahu alaihi wasallam, nikmal mautu, tawi sak api-apike, sak bagus-baguse mati iku rohatul mukmini, ngasune wong mukmin, istirahate wong mukmin. Jadi nek ana wong mukmin nduk donya iku ibadah wis pegel, dan dia meninggal, dia itu sudah leren, sudah tidak memikirkan dunia,
dan tidak lagi soro nggawa jasad sing abot seperti ini, sudah tidak soro. Karena apa? Karena dia sudah puas mengabdi kepada Allah. Dia sudah puas beribadah kepada Allah dengan jasad kasar ini. Akhirnya dia masuk ke alam barzah dengan senang hati dan akhirnya ya kepenak istirahat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mautul ulama'i dzulmatun fid din. Mautul ulama'i utawi sedone ulama iku dzulmatun dadi pepeteng fid dini ing dalam agama. Matinya ulama adalah menjadi kegelapan di agama tersebut. Seperti baru-baru ini Kiai Maimun Zubair atau di masa pandemi ini, banyak para ulama yang meninggal dunia. Akhirnya ya seperti ini. Agama seperti dirundung kesedihan, tetapi dengan kesedonan beliau-beliau, Allah insya Allah mengganti ulama-ulama pengganti yang selevel atau setidaknya sama atau di bawah sedikit dengan kelas-kelas beliau-beliau yang meninggal. Jadi tetap Allah memberikan ganti yang paling baik, yang terbaik untuk agama ini. Akan tetapi di saat kematian beliau, agama menjadi gelap, tapi Allah akan mengganti yang baik, yang baru dan yang lebih baik lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama ari kalane mati sapa ibnu adam ing kota keputus sapa amaluhu amale illa min salasin kejaba sangka 3 perkara. Sijine sedekatin jariyah, yang pertama sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih utawa ilmu sing manfaat, awaladin solihin yada'ulah utawa anak sing soleh sing ndongakno wong tuane. Jika ada seorang meninggal dunia, maka terputuslah segala sesuatu dari orang tersebut kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekahun jariyatin, sedekah yang terus menerus milih pahalanya, seperti orang membangun rumah sakit, membangun sekolahan, membangun jalan untuk kebaikan, membangun pondok pesantren, membangun musola, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Pahalanya selama itu masih digunakan, maka pahala itu akan terus mengalir. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang manfaat. Seperti kita mengajari anak-anak kita sholat, anak-anak kita juga mengerjakan sholat, atau murid-murid kita melaksanakan sholat yang kita ajarkan. Selama mereka masih melaksanakan sholat, kita yang mengajari, kita dapat kiriman pahala. Selama mereka mau menjalankan apa yang kita ajarkan, kita masih mendapat pahala. Atau mereka mengajarkan ke muridnya atau ke anaknya, ke cucunya, kita juga masih dapat kiriman pahala. Karena apa? Ilmu yang kita ajarkan itu mereka melaksanakan, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala, dan utuh, tidak berkurang pahala itu. Awaladin solihin yada'ulah, atau kita punya anak atau mempunyai anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya atau yang mendoakan orang tersebut. Jadi kalau kita mempunyai anak yang soleh, yang mendoakan, selama dia mau mendoakan, insya Allah pahala terus mengalir kepada kita kalau itu mau mendoakan. Jadi
Mari kita ajari anak-anak kita, mari kita ajari murid-murid kita dengan ilmu yang baik yang bisa diamalkan. Semoga Allah memberi pertolongan kepada kita semuanya. Semoga Allah memberi petunjuk, pertolongan dan inayahnya untuk kita. Semoga kita diberi keselamatan dunia dan akhirat. Demikian yang bisa kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.